Dengan nama Allah, yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani. Di hamparan suci Makkah Al-Mukarramah, di bawah naungan Ka'bah yang agung, seorang hamba berdiri dengan hati yang bergetar. Syekh Abu Abdullah Muhammad bin Abdullah Al-Lawati At-Tanji, yang kelak dikenal dunia sebagai Ibnu Battuta, ibadah haji telah ia tunaikan, sebuah puncak spiritual bagi setiap muslim. Namun, jiwanya belum merasa tuntas. Rasa syukur melimpah, tapi ada sebuah panggilan lain yang menggema lebih kuat di dalam sanubarinya. Panggilan dari timur yang jauh, sebuah dorongan ilahi untuk menjelajahi bentangan bumi ciptaan Allah, untuk membaca ayat-ayatnya yang terhampar di setiap jengkal daratan dan lautan. Angin gurun yang hangat seolah membisikkan lagu perpisahan, mengiringi langkahnya saat ia meninggalkan tanah Hijaz yang diberkahi. Jiwanya tidak lagi menghadap ke belakang, melainkan tertuju pada cakrawala baru yang menanti. Perjalanannya berlanjut ke selatan, menyusuri pesisir Laut Merah menuju pelabuhan Jeddah. Disinilah denyut nadi peradaban dunia berdetak kencang. Para pelaut dari Arab, Persia, dan India bertemu, bertukar barang dagangan, cerita, dan pengetahuan. Udara dipenuhi aroma rempah yang eksotis, suara berbagai bahasa berpadu dalam harmoni perdagangan, dan layar-layar kapal yang gagah menjulang ke langit, siap menaklukkan samudra. Di tengah keramaian itu, Ibnu Battuta mempersiapkan babak baru dalam pengembaraannya. Ia bukan lagi sekadar seorang peziarah, melainkan seorang musafir ilmu, seorang penjelajah yang siap menyerahkan takdirnya pada luasnya lautan. Di hadapan sebuah kapal layar besar yang bersandar anggun, Ibnu Battuta menjejakkan kakinya, hanya berbekal kitab suci di dada dan pena di tangan. Burung-burung camar seolah melepasnya dengan pekikan riang. Ia menatap lautan biru yang tak bertepi, lalu dengan hati yang tawakal, ia berbisik, "Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, aku berlayar menuju negeri yang jauh untuk mencari ilmu dan hikmah." Kapal mulai bergerak, meninggalkan daratan di belakang, membawa serta harapan dan doa menuju takdir yang belum terungkap. Lautan yang tadinya tenang perlahan menunjukkan kuasanya. Gelombang besar mulai mengguncang kapal, langit yang cerah berubah menjadi kelabu pekat. Badai datang tanpa peringatan, membawa angin yang menderu dan petir yang menyambar, seolah langit dan laut bersatu untuk menguji keteguhan para pelaut. Di tengah amukan alam yang dahsyat itu, doa tak henti dipanjatkan dari setiap lisan. Ibnu Battuta, dengan jemari yang gemetar namun hati yang kokoh, menggoreskan penanya. Ia menulis dalam catatannya, "Angin menderu, petir menyambar, namun hatiku teguh. Sebab aku tahu, di balik setiap badai, selalu ada pelabuhan yang menanti." Hari berganti malam, dan malam pun kembali berganti siang di tengah samudra yang luas. Jauh dari daratan, satu-satunya penunjuk arah adalah ciptaan Allah di langit. Ibnu Battuta tak menyia-nyiakan waktu. Ia mengamati gugusan bintang di malam hari, mempelajari rasi untuk menentukan arah, dan mengukur pergerakan matahari untuk mengetahui waktu. Baginya, langit malam bukan sekadar pemandangan indah, melainkan kitab alam semesta yang terbuka, penuh dengan ilmu dan tanda-tanda kebesaran Sang Pencipta. Setiap bintang adalah kompas, setiap pergerakan langit adalah pengingat akan keteraturan ciptaannya. Pelayaran ini bukan hanya membelah lautan, tetapi juga membelah tabir pengetahuan. Setelah berminggu-minggu terombang-ambing di lautan, berjuang melawan badai dan ketidakpastian, akhirnya sebuah garis daratan muncul di cakrawala. Harapan membuncah di hati para pelaut. Kapal itu tiba di pesisir barat India, sebuah negeri yang telah lama ia dengar dalam cerita-cerita para pedagang. Negeri para sultan, ulama, dan keajaiban. Mendarat di India, Ibnu Battuta seolah memasuki dunia yang sama sekali baru. Udara dipenuhi aroma wangi dari pasar rempah-rempah yang ramai. Suara kehidupan berdenyut begitu kuat, derap langkah unta dan gajah, teriakan para pedagang yang menjajakan barangnya, dan alunan musik tradisional yang syahdu. Bendera Kesultanan Delhi berkibar dengan gagah di atas benteng-benteng yang megah, menandakan sebuah kekuasaan besar. Pada abad ke-14, India di bawah pemerintahan Islam adalah pusat peradaban yang gemilang, tempat bertemunya ilmu pengetahuan, seni, dan kekuatan militer. Ibnu Battuta terpukau oleh kebesaran Delhi. Kota itu adalah sebuah mahakarya arsitektur, dipenuhi masjid-masjid dengan kubah yang menjulang, madrasah-madrasah tempat para ulama mengajar, serta taman-taman indah yang menyejukkan mata. Disinilah takdir membawanya ke hadapan salah satu penguasa paling fenomenal dalam sejarah Islam, Sultan Muhammad bin Tughlaq.
Di dalam balerung istana yang megah, dengan lantai marmer yang berkilauan dan pilar-pilar raksasa yang menopang langit-langit, Ibnu Battuta membungkuk hormat di hadapan takhta. Di atasnya, duduklah Sultan Muhammad bin Tughlaq, seorang penguasa yang termasyhur karena kecerdasannya yang luar biasa, kemurahan hatinya yang tak terhingga, namun juga terkenal dengan sifatnya yang keras dan keputusannya yang seringkali tak terduga. Sang Sultan, yang selalu menghargai para cendekiawan, melihat potensi besar dalam diri musafir dari Maroko ini. Kecakapan Ibnu Battuta dalam ilmu fikih dan hukum syariat tidak luput dari perhatiannya. Tanpa ragu, Sultan mengangkatnya menjadi seorang kadi, seorang hakim agung di ibu kota kesultanan. Ini adalah sebuah amanah yang sangat berat, sebuah tanggung jawab untuk menegakkan keadilan di negeri yang multikultural dan penuh dinamika. Dengan niat yang tulus karena Allah, Ibnu Battuta menerima tugas itu. Ia menulis dalam catatannya sebuah kalimat yang abadi, sesungguhnya, keadilan adalah tiang sebuah negeri. Tanpa keadilan, tidak ada kerajaan yang bisa bertahan. Dari posisinya sebagai kadi di India, Ibnu Battuta menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri betapa indahnya Islam mampu menyatukan berbagai bangsa. Di sekelilingnya, ia melihat orang-orang Arab, Persia, Turki, dan India hidup berdampingan, disatukan oleh ikatan akidah yang sama. Mereka semua adalah saudara dalam naungan kalimat La ilaha illallah. Masjid menjadi pusat komunitas, madrasah menjadi sumber pencerahan, dan pasar menjadi tempat silaturahmi antar bangsa. Ia melihat bagaimana ilmu pengetahuan dan perdagangan dapat tumbuh subur secara bersamaan, menciptakan sebuah peradaban yang damai, makmur, dan berpengaruh. Inilah kekuatan umat yang terbentang dari Maroko di barat hingga ke pelosok India di timur, sebuah permadani peradaban yang ditenun dengan benang iman dan ilmu. Pengalamannya di India semakin menguatkan keyakinannya akan universalitas ajaran Islam. Perjalanan ini, pada hakikatnya, bukan sekadar penjelajahan geografis, melainkan sebuah pengembaraan ruhani yang mendalam. Setiap kota yang ia singgahi, setiap manusia yang ia temui, dan setiap peristiwa yang ia alami adalah ayat-ayat kauniyah yang hidup, yang terus-menerus berbicara kepadanya tentang keagungan Sang Pencipta. Baginya, dunia adalah sebuah kitab raksasa, dan perjalanannya adalah upaya untuk membacanya lembar demi lembar. Di bawah langit malam India yang bertabur miliaran bintang, di atas hamparan samudera yang luas, ia sering kali merenung. Duduk di tepi kapal atau di beranda rumahnya, ia akan menatap ke langit dengan senyum penuh syukur. Suatu malam, ia menutup catatan hariannya dengan sebuah kalimat yang merangkum seluruh esensi perjalanannya. Setiap negeri yang kukunjungi menambah imanku. Setiap langkahku adalah ayat yang hidup. Namun, kisah sang penjelajah agung ini masih jauh dari kata selesai. Hatinya masih gelisah, jiwanya masih haus akan cakrawala baru. Dari India, pandangannya kini tertuju lebih jauh ke timur. Panggilan untuk menjelajah terus bergema, membawanya menuju negeri-negeri misterius di Asia Timur dan kepulauan Nusantara yang legendaris. Perjalanannya belum berakhir. Ia akan terus melangkah, menembus batas-batas dunia yang dikenal, untuk menemui keajaiban-keajaiban baru yang kelak akan ia abadikan dalam mahakaryanya, menjadi warisan tak ternilai bagi sejarah dunia dan peradaban Islam.